ada Kak Adiba juga. Astaga, ini kan truknya Taman Safari Prigen. Ternyata Otan dan teman-teman sedang berkeliling untuk menikmati wisata feeding adventure, teman. Maafkan Otan yang sudah berprasangka tidak baik ya, Paman. Melalui truk ini, kita bisa sangat dekat dengan sobat Otan si singa Afrika, teman. Tidak hanya itu, kita juga bisa memberikan makan singa secara langsung. Wow banget nggak tuh? Saat truk jeruji masuk ke kandang singa, sontak saja hewan buas tersebut langsung menyerbu. Perilaku seperti ini sama ketika mereka berada di alam, teman. Ketika mangsa terlihat, mereka akan langsung berlari mengejarnya. Truk jeruji ini berisi makanan kesukaan si kucing besar ini. Itulah mengapa ia langsung agresif terhadap para pengunjung. Tolong, Paman! Itu ada singa yang naik ke atas truk. Otan takut. Sebenarnya kita tidak perlu khawatir, teman, karena jeruji ini berlapis 2 bagian rangka besi, sehingga sangat aman. Sob, kamu jangan buang air sembarangan ya. Di bawah ada Otan nih. Di alam, singa betina memang jauh lebih agresif ketika mencari makan, teman. Sedangkan jantan lebih santuy. Oh iya, selain singa, kita juga bisa memberi makan secara langsung harimau dan beruang. Cakep. Layaknya kucing di sekitar rumah kita, kucing besar ini juga suka berjemur, teman. Aktivitas berjemur mereka dimulai antara pukul 7 hingga 9 pagi. Selain sumber kehidupan, sinar matahari juga mengandung vitamin D yang kaya akan manfaat. Vitamin D dapat membuat tulang menjadi lebih kuat. Tulang yang kuat dapat membantu singa untuk dapat bertahan hidup, terutama untuk mencari makan. Selain itu, sinar matahari juga membantu mereka untuk membunuh bakteri dan kuman yang menempel pada tubuhnya. Kalau lagi malas-malasan gini, kalian terlihat sangat menggemaskan, sob. Tapi kalau sudah mengaum, serem. Teman, singa dipercaya memiliki raungan yang paling keras di antara kucing besar lainnya. Auman mereka dapat didengar hingga 8 km. Cakep. Mereka mengaum salah satunya untuk menjaga wilayah dan mencari anggota kelompok yang pergi mencari makan. Ini dia nih Hagen Otan pada episode kali ini. Pasti kalian sudah tidak asing lagi kan? Yaps, dia adalah Kak Adiba, biasa disapa Kak Diba. Ayo teman-teman di rumah, katakan halo. Halo Kak. Kak Adiba adalah seorang freelancer model, teman. Tapi ia juga salah satu penyayang binatang. Sudah siap untuk membantu Otan, Kak? Kuy, kita berangkat. Duh, siang-siang gini emang enaknya yang seger-seger ya. Wah, itu Kak Diba dan Paman membawa es batu. Pasti mau bikin es cendol dawet kayak lagunya Paman Didi Kempot kan? Loh, itu kok di dalam es baloknya terdapat daging ayam sih? Sepertinya Otan tahu deh balok es itu untuk siapa. Tuh kan. Balok es itu untuk sobat Otan si singa ini, teman. Bukan untuk es cendol dawet. Tapi kok si raja hutan ini suka ya sama balok es?
Padahal kan mereka tidak suka air. Ternyata si kucing besar ini mencoba melelehkan balok es dengan cara menjilatinya, teman. Mereka mencium keberadaan daging segar di dalam es. Itulah mengapa ia berusaha untuk mendapatkannya. Bau amis yang dihasilkan membuat indera penciuman sobat totan ini bekerja dengan baik. Selain itu, mereka juga memanfaatkan penglihatan mereka ketika berburu, teman. Penglihatan mereka jauh 8 kali peka terhadap cahaya daripada manusia. Perlahan tapi pasti, akhirnya sobat totan ini berhasil mendapatkan makanannya. Cakep. Wah, sekarang Kak Diba dan Paman membawa kelapa nih. Gak apa-apa deh, es cendol dawet gak jadi, kelapa pun Otan sikat. Enaknya sih air kelapa ini pakai susu, Kak, biar makin seger. Duh, lagi-lagi Otan kena PHP nih, alias pemberi harapan palsu. Teman, kelapa ini merupakan salah satu bentuk enrichment atau pengayaan yang dilakukan oleh pihak Taman Safari Prigen. Kelapa tersebut nantinya akan dikupas oleh singa secara perlahan, teman. Meski mendapat julukan Raja Hutan, ternyata kekuatan gigitan singa gak jauh lebih kuat dari jaguar atau harimau. Kekuatan gigitan singa hanya sebesar 650 PSI saja, teman. Mereka akan mengandalkan kelompoknya ketika sedang berburu mangsa yang besar. Itulah sebabnya singa tidak memerlukan gigitan yang kuat. Itu kok bisa sih kuku singa keluar dari kakinya secara tiba-tiba? Serem. Inilah salah satu kelebihan singa ketika berburu, teman. Kuku mereka dapat keluar masuk sesuai dengan kondisi pada saat itu. Kalau sudah begini sih, mending Otan kabur. Loh, Paman mau ngapain tuh masuk ke kandang singa? Bawa daging segala. Hati-hati, Paman. Tapi kok dagingnya ditaruh di atas bambu ya? Kenapa nggak ditaruh di tanah atau batu saja sih, Paman? Wih, tahu dari mana kamu, Sob, kalau di sana ada daging? Padahal kan Otan belum kasih tahu kalian. Saat berburu di alam, sobat Otan ini sangat mengandalkan penciumannya, teman. Singa dapat mencium mangsanya dari jarak yang cukup jauh. Walaupun daging tersebut kita sembunyikan di antara bambu, tetap saja mereka bisa menemukannya. Cakep. Lihat deh, teman, perilaku yang menggemaskan ini. Sama seperti kucing pada umumnya ya. Mereka suka sekali bermain sesuatu yang bergerak. Tapi kalau kamu yang Otan ajak main, serem juga sih. Teman di rumah pasti tahu kan kalau sekarang ini sedang terjadi wabah penyakit COVID-19? Kita semua kena dampaknya. Berbagai kegiatan dihentikan sementara waktu. Tapi ya mau bagaimana lagi? Kita memang harus jaga jarak, alias physical distancing. Keramaian harus kita hindari. Dan satu lagi nih, jangan lupa jaga kesehatan dan kebersihan dengan rajin mencuci tangan. Ternyata bukan manusia saja yang kena getahnya. Ada kabar lain yang tak kalah memilukan.
pernah kebayang gak nasib sobat-sobat Otan yang berada di lembaga konservasi dan juga kebun binatang? Mereka pun juga kena dampaknya. Sedih deh Otan. Seperti juga di negara lain, beberapa kebun binatang di negara kita mulai kesulitan pendanaan untuk membeli pakan satwa-satwa yang jadi tanggungannya. Biasanya kebun binatang kan ada pemasukan dari tiket masuk pengunjung, tapi sejak ada pembatasan ini, kebun binatang terpaksa ditutup dan kehilangan pemasukan dana. Aduh, gawat. Bisa-bisa sobat-sobat Otan nanti kelaparan dan sakit. Otan mau ajak teman-teman semua untuk bantu sobat-sobat Otan di sana. Siapa tahu saja uluran tangan kita bisa membantu kesulitan mereka. Otan yakin kita semua bisa saling bantu. Kalau teman-teman di rumah mau berpartisipasi, bisa melalui link berikut ya. Otan berharap keadaan seperti ini lekas berakhir dan dunia kembali seperti sedia kala, serta tersenyum kembali. Yuhu, siapa yang mau ikut Otan? Tapi lagi ada pandemi virus corona, Deng. Kan gak boleh keluar rumah ya? Biar Otan aja yang ceritain deh. Otan sekarang lagi ada di peternakan sapi Greenfields. Peternakan besar ini berada di Kabupaten Malang, Jawa Timur. Ayo sob, bangun-bangun. Sekarang waktunya minum cucu. Walaupun berada di peternakan, tetapi mereka tetap mendapatkan susu dari induknya, teman. Tapi bedanya, mereka tidak minum susu secara langsung, melainkan menggunakan wadah. Bayi-bayi sapi ini minum susu 3 kali sehari, teman. Jadwal mereka minum susu adalah pagi, siang, dan malam hari. Otan juga mau susu dong, Paman, biar sehat kayak bayi-bayi sapi ini. Suhu susu harus terjaga di angka 35-40 derajat Celcius, sama seperti susu yang baru keluar dari ambing induknya. Oh iya, sekali minum susu, sobat Otan ini bisa menghabiskan 3 liter loh. Cakep. Saat sobat Otan ini berusia 40 hari, maka ia akan melalui proses sosialisasi, teman. Mereka akan dikenalkan dengan sesamanya yang hampir seumuran. Sosialisasi dimulai dari 2 anak sapi terlebih dahulu. Kedua anak sapi dipilih berdasarkan jenis dan besarnya. Tujuannya adalah agar tidak adanya perundungan atau bullying. Saat mereka sudah siap, sekat di antara kedua kandang akan dilepas, teman. Biasanya mereka akan saling berinteraksi melalui penciuman mereka. Jika kedua anak sapi ini tidak saling menyakiti, berarti proses ini berhasil. Setelah berumur 60 hari, anak-anak sapi ini akan kembali bersosialisasi dalam jumlah koloni yang lebih besar, teman. Kali ini mereka akan ditempatkan dalam satu kandang yang berisi 15 sapi. Pada dasarnya, sapi adalah hewan yang senang berkumpul. Mereka akan lebih merasa nyaman dan aman jika berada di dalam kelompoknya. Selain tempat yang nyaman, makanan mereka juga sangat diperhatikan, teman. Pemilihan pakan berdasarkan total mix ration.
Jadi, berbagai macam jenis makanan yang baik untuk sapi diberikan oleh peternakan ini. Teman, sapi yang telah melahirkan akan langsung dapat menghasilkan susu. Saat waktu pemerahan tiba, sapi-sapi ini dengan sendirinya akan berjalan menuju lokasi pemerahan. Sapi memiliki daya ingat yang sangat baik, teman. Mereka bisa mengingat apapun, salah satunya jalan menuju pemerahan. Stop! Itu ada tangga, Sob. Memangnya kalian bisa turun? Pada umumnya, sapi tidak suka menuruni tangga karena ia tidak bisa melihat permukaan di bawah kakinya, teman. Tapi tangga di peternakan ini dirancang tidak terlalu curam agar sapi tetap bisa dengan mudah menuruninya. Cakep! Sebelum sapi masuk ke proses pemerahan, mereka akan disemprot secara otomatis, teman. Air yang digunakan untuk menyemprot adalah air dingin. Air dingin memiliki fungsi untuk menurunkan suhu tubuh sapi. Dengan suhu tubuh yang stabil, maka sapi akan menjadi lebih tenang ketika proses pemerahan berlangsung. Saat memasuki ruang pemerahan, sapi-sapi ini sudah langsung mengantri, teman. Sapi saja bisa mengantri, masa kita nggak bisa sih? Proses pemerahan menggunakan mesin vakum dan tidak menyentuh tangan sama sekali. Selama proses pemerahan, sapi-sapi ini terlihat tenang dan tidak gelisah, teman. Ada yang tahu kenapa? Hal ini dikarenakan proses vakum atau penghisapan yang terjaga, yaitu di angka 10 kPa. Angka tersebut sama jika anak sapi langsung menyusui pada induknya. Jika denyut sapi sudah turun di bawah angka 60 kali per detik, maka alat vakum akan terlepas secara otomatis, teman. Jadi selama proses ini tidak ada sama sekali yang tersakiti. Proses pemerahan merupakan proses yang menyenangkan bagi induk sapi loh. Jika susu mereka tidak diperah, maka mereka akan merasakan sakit pada ambingnya. Oh iya teman, sapi sudah bisa mulai laktasi sejak umur 2-10 tahun. Laktasi adalah proses produksi susu akibat hormon yang disebut oksitosin setelah melahirkan. Masa laktasi sapi setelah melahirkan adalah 305 hari. Sebelum balik ke kandang, sapi-sapi ini akan kembali disemprot dengan air dingin, teman. Tujuannya sama, yaitu menjadi lebih santai setelah proses pemerahan. Sob, kalian sudah tahu kandang masing-masing kan? Jangan sampai salah ya. Teman, kalian tahu nggak kalau sapi perah, terutama Holstein, memiliki corak yang berbeda-beda loh. Corak pada sapi berbeda, layaknya sidik jari manusia. Walau terkadang terlihat sama, tetapi sebenarnya corak mereka berbeda, teman. Susu segar yang dihasilkan Sobat Otan tadi kemudian dibawa menggunakan mobil pendingin khusus, teman. Suhu selama perjalanan selalu dijaga agar susu tidak rusak. Sesampainya di pengolahan, susu tersebut langsung dipindahkan menggunakan selang yang steril. Selang-selang besar tadi bermuara ke tangki penampungan ini, teman. Di sini susu akan dipasteurisasi atau dipanaskan dengan tujuan untuk membunuh organisme yang merugikan. Sebelum diedarkan ke masyarakat, susu harus dicek kualitasnya terlebih dahulu, teman. Susu yang baik adalah yang bau dan rasanya tidak berubah. Pastikan susu yang kalian minum kualitasnya masih terjaga ya, teman. Sampai sini dulu perjumpaan kita kali ini
Ikan Si Otan setiap Senin sampai Jumat pukul 1 siang. Hanya di Trans 7. Sampai jumpa!